Halo semuanya, tarik nafas dalam-dalam, kosongkan hati dan pikiran, serta pilih opsi mana yang paling menarik perhatianmu. Jika terasa tidak cocok dengan pesan yang disampaikan, silakan pilih opsi yang lain. Karena terkadang, intuisi kita pun bisa meleset. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menuliskan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo lukisan pertama, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih lukisan dengan tema penyesalan dia setelah semuanya berakhir. Jadi reading ini mungkin khusus saya buat untuk kalian yang hubungannya dengan seseorang sudah selesai, sudah berakhir, tapi kalian masih penasaran gitu loh. Kayak pengen tahu, bukannya pengen balik, tapi pengen tahu aja. Nih orang ada nyeselnya gak sih? Pasangan gue dulu tuh, mantan gue itu, dia ada menyesalnya gak sih? Kita harus bubaran atau selama berhubungan sama gue kemarin dia menyakiti gue atau apalah. Jadi kayak masih penasaran aja, bukan berarti pengen balik. Kita lihat ya penyesalannya si pasangan kamu itu atau mantan kamu itu setelah hubungan kalian berakhir sekarang. Oke? So, saya sudah mengeluarkan kartu oracle di sini. Kalian lukisan pertama mendapatkan peace atau kedamaian. Tapi saya nggak mau baca dulu, kita akan lihat dulu ada kartu tarot apa yang menemani kartu kedamaian ini, oke? Oh, oke. Oh. Oke. Kelihatan ya. So, kalian mendapatkan kartu kedamaian ditemani oleh Nine of Swords, 9 pedang, Nine of Pentacles, 9 pentacles, dan Ace of Cups. So, orang ini, pasangan kamu ini, mantan kamu ini, dia menyesal karena dulu waktu kalian bersama, dia selalu membuat kamu khawatir, selalu membuat kamu cemas, selalu membuat kamu mungkin cemburu berlebihan atau takut kehilangan yang besar gitu loh. Jadi di sini dengan adanya Nine of Swords, ini kamu nih, energi kamu dulu. Bagaimana dia melihat kamu dulu adalah Nine of Swords ini. Kayak mungkin ya, saya nggak tahu kan apa yang terjadi di hubungan kalian sebelumnya, tapi mungkin dia, si pasangan kamu, si mantan kamu itu terlalu ramah sama wanita lain atau sama pria lain, sehingga seringkali membuat kamu tuh cemburu atau khawatir atau takut atau cemas nanti dia lari sama orang lain gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih, kamu banyak mengalami mimpi buruk, banyak mengalami insomnia, tidak bisa tidur, terus mungkin kamu juga bisa jadi kamu marah-marah, banyak marah-marah, atau pokoknya kayak nggak ada kedamaian gitu loh. Kan kartu oracle kamu kan kedamaian. Si mantan kamu itu dia menyesal sekali karena dia selama berhubungan sama kamu, dia menyesal sekali karena dia seperti tidak bisa memberikan kedamaian untuk hati kamu, untuk pikiran kamu gitu loh.
Dengan Nine of Pentacles di sini, ini yang makanya tadi saya bilang mungkin dia seringkali membuat kamu cemburu atau takut atau khawatir mengenai keberadaan orang lain adalah karena dia bersikap atau bertingkah seolah-olah dia tuh single. Padahal dia berhubungan sama kamu, berkomitmen sama kamu, atau bahkan menikah sama kamu. Tapi dengan adanya Nine of Pentacles di sini, dulu waktu kalian bersama, dia bertingkah seolah-olah tuh seperti dia lajang, kayak nggak ada apa namanya, nggak ada tanggung jawab gitu loh. Maksudnya nggak ada tanggung jawab terhadap komitmen yang sudah dia buat sendiri gitu loh. Terlepas hubungan kalian tuh masih pacaran aja atau sudah menikah, tapi yang saya rasakan di sini dengan keluarnya Nine of Pentacles, kalau dia ketemu sama publik, sama orang-orang di sekitarnya, itu dia tuh bertingkah seolah-olah kayak dia tidak punya pasangan. Makanya wajar sekali kalau kamu seperti ini, Nine of Swords. Dan itu dia menyesal sekali. Dia menyesal sekali sekarang. Pada saat semuanya sudah berakhir, dia menyesal sekali dia tidak bisa menjadi tempat yang penuh kedamaian saat kamu bersama dia. Dia menyesal sekali dengan adanya Ace of Cups ini, dia tidak bisa memberikan cintanya yang murni, yang 100%, yang total gitu loh kepada kamu. Karena Ace of Cups ini adalah energi yang nggak putus-putus cintanya. Jadi kalau di gambaran yang tradisional, kartu tarot yang tradisional, Ace of Cups itu digambarkan dengan cangkir yang airnya tuh sampai meluap-luap kan, melimpah ruah gitu kan. Jadi kayak apa ya, dia menyesal sekali tidak menunjukkan kepada kamu betapa dia sebenarnya tuh cinta sama kamu. Jadi di balik gayanya yang selengean, yang kecentilan, kegenitan, dia memang sebenarnya cinta sama kamu. Cuma dia gagal menunjukkannya kepada kamu. Sehingga akhirnya mungkin hubungan kalian pun rusaknya ya karena kamu capek lama-lama berada dalam posisi ini, Nine of Swords. Ya iyalah, gak ada orang yang betah, mau kamu wanita, mau kamu pria. Kalau kamu berhubungan, berpasangan sama seseorang yang terus-menerus membuat kamu merasa Nine of Swords instead of peace, jadi membuat kamu khawatir, cemas, takut, dan lain-lain. Padahal sebenarnya kamu berharap mendapatkan kedamaian berpasangan dengan seseorang. Ya akhirnya kan kamu capek juga, gitu loh. Jadi dia menyesal sekali. Di sini yang saya rasakan itu. Dia menyesal tidak bisa menjadi tempat yang penuh damai untuk kamu. Oke? So, kita lihat lagi ya, ada penyesalan apa lagi nih dari dia mengenai hubungan kalian yang berakhir, yang sudah kandas. Oh, oke. Wow. Oke. The Empress. Nice. King of Cups. Nine of Pentacles lagi. Wow. Oh gosh. Okay. So, The Empress, King of Cups dengan klarifikasi Nine of Pentacles. Jadi kamu dapat 2 kali nih Nine of Pentacles. Dan dua-duanya yang saya rasakan adalah energinya mantan kamu. Mantan pasangan kamu nih energinya Nine of Pentacles. Single, lajang, kayak nggak punya tanggung jawab, nggak punya apa namanya ya, kewajiban, nggak, pokoknya bebas lepas lah gitu loh. Yang saya rasakan nih energinya mantan kamu. Dia menyesal karena sekarang, ini yang saya rasakan nih energi sekarang nih. Sekarang sepertinya kamu sudah menemukan kedamaian kamu. Terlepas kamu cewek atau cowok ya, ini bisa kamu di Empress kalau misalnya kamu wanita, atau ini bisa kamu King of Cups kalau misalnya kamu pria. Terlepas yang manapun, yang pasti kamu sudah bersama dengan pasangan kamu yang baru. Pasangan kamu yang bisa memberikan kedamaian kepada kamu, memberikan cinta yang tulus, yang total kepada kamu, yang tidak membuat kamu seperti ini terus-menerus. Dan dia masih single aja, masih lajang aja, masih gak jelas aja hidupnya. Masih ya bersenang-senang aja lah. Tampak luar bersenang-senang. Tapi kamu lihat gambarnya. Ini Nine of Pentacles kan. Ini kan energi yang bagus sebenarnya kan.
mandiri, punya banyak uang, iya kan? Gambarnya lihat nih, sedih kan mukanya, ya nggak sih? Sendirian karena dia. Di sini juga sama. Tampak belakang kan, nggak kelihatan wajahnya kan. Jadi bener-bener memang mantan pasangan kamu itu, dia mungkin di dalam dirinya, dia mungkin memang takut komitmen. Mungkin dia memang komitmen phobe. Mungkin memang dia nggak nyaman jika harus terbuka secara total kepada orang lain, kepada pasangannya bahkan. Jadi memang akhirnya dia terus-menerus seolah-olah tuh melihat rumput lebih hijau di halaman tetangga gitu loh. Jadi kayak tidak akan pernah puas energinya. Sekarang, ini yang saya rasakan nih energi kamu yang sekarang nih. Yang manapun kamu ya. Sekarang kamu udah ketemu sama ya mungkin pelabuhan hati kamu yang baru, pasangan kamu yang baru, seseorang yang bisa memberikan kedamaian untuk kamu, bisa memberikan cinta yang tulus, yang terus-menerus untuk kamu, gitu loh. Dan dia ngelihat itu menyesal bahwa wow, kalau aja gue bisa memberikan itu kepada dia, karena lukisan pertama sudah memberikan itu kepada gue, gitu loh. Jadi kayak dia tahu banget gimana besarnya cinta kamu kepada dia dulu. Jadi sekarang dia kayak ngebayangin betapa besarnya cinta kamu kepada pasangan kamu yang sekarang, gitu loh. Kalau misalnya lukisan pertama belum ketemu sama pasangan baru kamu, belum ketemu sama The Empress-nya kamu, belum ketemu sama King of Cups-nya kamu, enggak apa-apa. Di matanya dia tetap dia melihat kamu sebagai seseorang yang sebenarnya tuh seharusnya kamu dipertahankan. Seharusnya dia mempertahankan kamu. Sekarang kamu punya kesempatan untuk memberikan cinta kamu kepada orang lain. Dan itu dia menyesal sekali. Karena dia tahu udah gak ada jalan buat dia masuk lagi ke dalam kehidupan kamu. Gak ada jalan buat dia balik lagi ke dalam hati kamu. Gitu loh. Jadi yang dia sesalkan sekarang adalah kamu punya, kalau misalnya kamu masih single ya, yang dia sesalkan sekarang adalah kamu punya kemampuan. Dia tahu kemampuan kamu untuk mencintai orang lain. Dan dia menyesal karena dia tidak bisa menjadi orang tersebut lagi. Gitu loh. Oke? So anyway, lukisan pertama. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye. Hai lukisan kedua, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu ya, atau pilih lukisan dengan tema penyesalan dia setelah semuanya berakhir. Jadi reading ini saya buat khusus untuk kalian yang mungkin masih penasaran. Ini orang, mantan gue, pasangan gue dulu, ada nyeselnya gak sih nggak bersama gue lagi? Ada nyeselnya nggak sih udah memporak-porandakan hubungan kita, misalnya tuh seperti itu. Saya tidak membaca apakah kamu ingin kembali atau apakah dia ingin kembali atau tidak. Yang saya baca di sini hanya penyesalannya dia terhadap kamu dan hubungan kalian dulu. Oke? Jadi reading ini tuh lebih untuk kalian yang masih penasaran aja. Belum tentu, bukan berarti kamu pengen balik, bukan. Cuma pengen tahu aja dia nyesel nggak sih, gitu loh. Oke? So, saya sudah mengeluarkan kartu Oracle untuk lukisan kedua, dan kali ini kalian mendapatkan trust atau kepercayaan. Saya tidak mau membacanya lebih jauh dulu. Saya ingin melihat dulu ada kartu tarot apa yang menemani kartu trust ini, oke? Lukisan kedua. Penyesalannya. Wow, oke. Oke, kartu yang kalian dapat, lukisan kedua adalah trust, kepercayaan, ditemani oleh The Wheel of Fortune,
Three of Wands dan Knight of Swords. Ini yang saya rasakan nih energinya kamu nih, energinya lukisan kedua. Terlepas kamu cewek atau cowok ya, kesatria pedang ini. So, oke, di sini yang saya rasakan tuh mungkin ya, bukan mungkin, tapi maksudnya si mantan kamu itu, mantan pasangan kamu itu, penyesalannya dia adalah karena dia tidak bisa percaya kepada kamu. Dia tidak, yang saya rasakan nih, dia orangnya insecure sekali, sangat-sangat tidak nyaman, tidak aman, sangat-sangat tidak, sulit untuk percaya gitu loh. Nggak cuma kepada kamu aja, tapi kepada banyak hal dalam hidupnya. Jadi bisa dibilang di sini, dulu waktu kalian bersama mungkin kamu menghasilkan uang lebih banyak daripada dia. Apalagi kalau misalnya kamu wanita, pasangan kamu yang pria gitu ya, terus kamu lebih banyak menghasilkan uang, wah dia nggak suka sekali. Atau mungkin kamu mendapatkan banyak kesempatan karena pekerjaan misalnya, atau karena studi, karena sekolah, banyak kesempatan untuk keluar daerah atau keluar negeri, bahkan traveling misalnya. Atau kamu punya banyak kesempatan untuk kenalan, ketemu sama orang-orang baru, orang-orang yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih luas wawasannya, gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kamu mungkin bisa dibilang jauh lebih gaul daripada dia. Kamu lebih luas dalam berkomunikasi, lebih luas dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu atau di sekitar kalian. Dan dia, si mantan pasangan kamu itu, udah dianya insecure, ketemu sama pasangan yang kayak kayak nyawanya atau jiwanya pesta, atau kayak kupu-kupu sosial gitu ya, social butterfly. Wah, dia semakin nggak pedenya tuh semakin kental gitu loh, yang saya rasakan. Jadi seringkali mungkin dulu waktu kalian bersama, kalau kamu mendapatkan keberuntungan apapun yang membuka dunia kamu, cakrawala kamu, wawasan kamu, pertemanan kamu, dia jealousnya minta ampun. Dengan Three of Wands di sini, kalau kamu mungkin banyak keluar rumah atau banyak melakukan kegiatan, aktivitas di luar rumah, ketemu banyak orang, dia jealousnya minta ampun, cemburu gitu loh, nggak percaya sama kamu. Jadi kamu kayak merasa terkekang. Kamu lihat nih gambarnya Three of Wands. Ini kan ada kepala ya, ini kepalanya Buddha. Cuma kepalanya Buddha ini kan kayak nongol gitu ya di antara batang-batang pohon. Kayak dia mau keluar tuh sulit, cuma bisa menjulurkan kepalanya aja. Karena kalau dia mengeluarkan keseluruhan badannya, dimarahin sama pasangannya, misalnya tuh seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan tuh kamu seperti itu. Jadi kayak kamu mungkin merasa terkekang, kamu merasa terpenjara, kamu merasa diatur oleh dia, oleh si mantan kamu itu. Apalagi kamu keluar sebagai Knight of Swords di sini kan, seseorang yang memang ya jagoan lah dalam berkomunikasi, atau seseorang yang luas, yang pinter untuk bisa cepat deket sama orang baru misalnya. Dia sendiri itu nggak bisa seperti kamu. Jadi kayak kamunya gaul banget nih, kalau misalnya dibandingkan ya, kamunya tuh gaul banget, dianya tuh mungkin kutu buku lah. Contohnya tuh kayak gitu, kalau dibandingkan. Jadi kalau misalnya kamu pulang kantor terus pergi main atau ketemu sama teman-teman, begitu sampai rumah dia marah-marah, karena dia pasti langsung pikirannya tuh yang enggak, yang buruk-buruk. Pergi sama siapa lo? Sama cewek mana? Sama cowok siapa? Gitu loh. Kayak energinya dia tuh ya lumayan mengintimidasi gitu loh. Tapi mengintimidasinya tuh nggak lucu, ngeselin gitu loh. Jadi akhirnya mungkin kamu break out, kamu akhirnya melepaskan diri, kamu membebaskan diri dari belenggu tangannya gitu loh.
Nah, dia saat ini, sekarang, setelah semuanya berakhir, setelah kalian pisah, dia menyesal sekali karena dia tidak bisa percaya sama kamu dulu. Bukan karena kamu tidak bisa dipercaya, tapi karena insecurity-nya dia sendiri. Karena ketakutannya dia sendiri, kekhawatirannya dia sendiri, kecemburuannya dia sendiri. Bukan karena kamu. Bukan karena kamu kecentilan misalnya, atau kegenitan sama orang lain, bukan. Itu nggak ada hubungannya. Dan yang saya rasakan kamu pun juga nggak gitu. Karena kamu keluar sebagai Knight of Swords. Ini kan energi yang bicaranya tuh sesuai dengan fakta, matter of fact, sesuai dengan logika, bukan yang mencela-mencela, yang kegenitan, kecentilan, bukan gitu loh. Jadi tetap aja dia nggak percaya sama kamu gitu loh. Oke, so intinya adalah penyesalannya dia yang terbesar saat semuanya sudah berakhir adalah dia menyesal sekali tidak bisa dulu percaya kepada kamu. Selalu ada aja, bikin-bikin alasan aja yang membuat kamu mungkin jadi, apaan sih, orang gue nggak ngapa-ngapain kok dicemburuin, ditakutin, dikhawatirin kayak gitu loh. Pokoknya kamu, yang saya rasakan nih, kamu merasa terpenjara aja waktu bersama dia. Oke? Wow, so kita lihat lagi ya, ada energi apa nih untuk lukisan kedua. Death. Okay. Oh wow, the devil. So, lukisan kedua, tiga kartu selanjutnya untuk kalian adalah death, transformasi, kematian dan kebangkitan kembali. Eight of Pentacles, dan klarifikasinya adalah the devil. Ini bagus sekali ya. Saya nggak tahu kamu sama dia hubungannya saat ini seperti apa. Apakah kalian masih berkomunikasi? Apakah kalian masih say hi kalau misalnya ketemu? Atau kalau misalnya kalian ulang tahun masih saling memberikan ucapan? Saya nggak tahu apa bentuknya. Tapi yang saya rasakan di sini, mantan pasangan kamu ini sekarang, ini energi sekarang nih. Sekarang saat ini dia sudah mulai merubah dirinya, merubah tingkah lakunya, perilakunya, merubah mindsetnya, jalan pikirannya. Jadi yang tadinya dia the devil, cemburuan gak jelas, memenjarakan kamu, mengekang kamu, mengatur kamu, ya kan, mengendalikan kamu. Dengan the devil di sini sebagai klarifikasinya death, ini dia mulai sedikit demi sedikit melepaskan diri dari energi the devil. Jadi bisa dibilang nih, saat ini dia sedang bekerja keras untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya, perilakunya, kepribadiannya, pokoknya keseluruhan dirinya lah, lagi mengalami transformasi besar-besaran. Dan dia giat melakukannya. Dia dengan sadar gitu loh, aware sekali, dia sadar sekali bahwa dulu dia menghancurkan hubungannya dia dengan kamu karena dirinya sendiri gitu loh. Karena ketakutannya dia sendiri, ketidakpercayaannya dia sendiri, kecemburuannya dia sendiri. Jadi makanya sekarang dia ingin berubah untuk dirinya sendiri. Ini bukan berarti dia ingin berubah untuk kamu, bukan, karena hubungan kalian sudah hancur kan, sudah berakhir kan. Dia tuh kayak, kalau besok gue ketemu sama orang baru, atau kalau misalnya besok gue dikasih kesempatan untuk menjadi pasangannya lukisan kedua lagi, gue nggak mau seperti ini lagi. Gue harus berubah nih. Gue harus mematikan diri gue yang dulu dan membangkitkan diri gue yang baru, diri gue yang lebih baik, diri gue yang lebih cerdas, diri gue yang lebih logis, diri gue yang percaya diri gitu loh. Jadi yang saya rasakan di sini, kalau misalnya lukisan kedua ada penasarannya gitu ya, kamu penasaran
dia udah berubah belum sih gitu loh. Bukan berarti gue pengen balik, gue cuma pengen tahu aja apa dia masih toxic seperti dulu, apakah dia masih the devil seperti dulu. Ini kayaknya jawabannya adalah dia sudah mulai berubah, sudah mulai memperbaiki dirinya gitu loh. Jadi bagus ini buat dia ya, buat si mantan pasangan kamu ini, dia bisa dibilang sudah mulai inilah enlightened, sudah mulai tercerahkan pikirannya. Oke? So, anyway, good luck ya. Lukisan kedua, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye. Hai lukisan ketiga, selamat datang di channel saya. Ini adalah pilih kartu atau pilih lukisan ya, dengan tema penyesalan dia yang terbesar setelah semuanya berakhir. Jadi reading ini saya buat untuk kalian yang hubungannya dengan mantan pasangannya sudah selesai, sudah berakhir, sudah tutup buku, tapi masih penasaran aja. Bukan berarti pengen balik, bukan berarti kamu pengen balik, tapi pengen tahu aja gitu loh, penasaran aja apakah mantan pasangan kamu itu ada menyesalnya atau enggak. Karena hubungan kalian bubar, tercerai-berai, atau apakah dia menyesal pernah menyakiti kamu misalnya. Apapun bentuknya, kamu pengen tahu aja gitu loh. Saya nggak akan membaca apakah kamu kepengen balik atau tidak, tapi kamu hanya ingin tahu ada nyeselnya nggak dia gitu loh. Oke? So, saya sudah mengeluarkan kartu oracle nih untuk lukisan ketiga, dan kalian mendapatkan 2 kartu. Lukisan pertama dan kedua hanya mendapatkan 1 kartu, tapi kalian keluar dua-duanya nih, tiba-tiba keluar 2 kartu sekaligus. Jadi saya harus membaca dua-duanya. Kamu mendapatkan death, kematian, dan courage atau keberanian. Oke? Saya akan lihat dulu ada kartu tarot apa yang akan menemani kartu oracle tersebut. Saya nggak mau baca dulu sekarang ya. So, nanti kita gabung sama kartu tarotnya apa nih yang mau keluar. Lukisan ketiga, penyesalannya. Oke. Oke. So, lukisan ketiga. Kartu yang kamu dapat adalah death, kematian, courage, keberanian, ditemani oleh King of Pentacles, Seven of Pentacles, dan Four of Wands. Oke. So, di sini yang saya rasakan nih, King of Pentacles nih adalah energi mantan pasangan kamu itu. Orang yang dulu lah gitu, yang kamu penasaran nih, dia ada nyeselnya apa enggak sama hubungan kalian berakhir. Anyway, di sini yang saya rasakan nih, penyesalan orang tersebut, mantan kamu itu, yang terbesar adalah dia tidak berani, atau bisa dibilang mungkin ya, energinya dia tuh pengecut gitu. Energinya si King of Pentacles ini, terlepas dia cewek atau cowok ya, energinya tuh pengecut. Jadi pengecut dalam arti dia tidak pernah terbuka secara emosional kepada kamu. Dia tidak pernah memperlihatkan sisi emosinya, sisi perasaannya kepada kamu. Jadi pengecut. Pengecut dalam arti kalau diajakin ngomong yang ada hubungannya dengan perasaan, itu dia langsung mundur, atau dia langsung tengkurap, atau tiarap, atau langsung tidur, atau langsung kabur gitu loh. Karena energi death di sini yang saya rasakan adalah energi di mana dia langsung hilang aja, langsung disappear gitu loh. Kayak kalau misalnya apa ya? Contohnya tuh mungkin terutama yang ada hubungannya dengan negatif emotion, emosi yang negatif, emosi yang nggak enakin lah gitu. Misalnya dia marah-marah pada saat kalian masih bersama dulu. Misalnya dia marah-marah,
Tapi buat kamu marah-marahnya tuh nggak logis, marah-marahnya tuh nggak masuk akal. Terus kamu mungkin bertanya, kenapa sih sebenarnya tuh kamu, apa yang kamu rasakan? Marah itu kan hasilnya, tapi sebenarnya tuh di balik itu semua, di balik kemarahan kamu tuh ada perasaan apa misalnya? Apakah kamu malu? Apakah kamu gengsi? Apakah kamu takut? Kan itu perasaan kan, perasaan yang nggak positif lah gitu ya. Tapi dia tuh nggak pernah mau bicarain hal itu. Jadi yang kamu lihat hanya dia marah-marah aja. Karena energinya dia nih gersang sekali. Dulu energinya dia rasanya tuh gersang sekali. Kamu lihat gambarnya, death, kematian kan, gersang. Courage, ini energinya juga, lihat ininya kan oranye ya. Jadi kayak udah ini oranye juga di tengah-tengah kan, jadi kayak apa ya, panas gitu. Terus 3 kartu tarot yang kalian dapat juga adalah energi yang bukan emosi kan. Ini pentacles, ini api, bahkan wands kan, tongkat. Jadi energinya dia dulu waktu bersama kamu itu sangat gersang, dry, kering. Dia mungkin menutupi kegersangan hatinya dengan kerja gila-gilaan, menunjukkan kepada kamu bahwa dia bisa cari duit misalnya, bahwa dia bisa pegang duit misalnya, menginvestasikan duitnya, memutarkan duitnya, bisa jadi kaya, membangun stabilitas kehidupannya sendiri gitu loh dengan Four of Wands di sini. Tapi yang saya rasakan Four of Wands ini buat dia. Jadi kalaupun dia kerja keras, pontang-panting gila-gilaan, ujung-ujungnya ya buat dia aja. Ya kamu nebeng boleh lah, tapi bukan berarti ini rumah kamu loh, gitu loh. Jadi yang saya rasakan dia tuh nggak ada hangat-hangatnya gitu. Energinya dia tuh nggak hangat sama sekali kepada kamu. Jadi kayak dia mungkin merasa bagus deh, gue punya pasangan, bisa ngurusin rumah gue misalnya. Terutama mungkin misalnya kalau mantan kamu adalah yang pria, kamu yang wanita gitu ya. Dia mungkin mikirnya, bagus gue punya pasangan, dia akan ngurusin rumah gue, dia akan bersihin rumah gue, dia akan ngatur rumah gue tinggal kerja kerasnya. Tapi bukan berarti gue nyayang-nyayangin dia, bukan berarti gue membiarkan dia manja-manjaan ke gue, enggak gitu loh. Jadi apa ya, energinya tuh pengecut dalam hal emosi ya, pengecut dalam hal membuka perasaan, membicarakan perasaan tuh hampir tidak pernah. Sehingga kamu mungkin dulu waktu berhubungan sama dia, kamu nggak pernah tahu pasti posisi kamu dalam hatinya tuh di mana, bagaimana, posisi kamu dalam hidupnya tuh seperti apa, siapa, kamu nggak tahu. Jadi kayak kamu berhubungan sama dia, kamu tuh kayak mengawang-awang gitu loh, kayak kamu nggak jejak ke bumi, karena kamu nggak tahu nih orang sebenarnya cinta nggak sih sama gue gitu loh. Jadi yang saya rasakan energinya lukisan ketiga tuh gemes. Waktu berpasangan sama dia, kamu tuh gemes gitu loh. Gemes dalam arti gue punya pacar atau gue punya pasangan, punya istri atau punya suami, tapi gue kayak rasanya tuh kayak nggak punya gitu loh. Karena dia sama sekali tidak, atau jarang sekali menunjukkan betapa dia beruntung berpasangan sama kamu. Jarang sekali menunjukkan betapa dia mencintai kamu, betapa dia tidak mau kehilangan kamu gitu loh. Jadi sehingga kamu nggak pernah tahu ini orang sebenarnya bagaimana ke gue, atau hubungan gue sama dia sebenarnya mau dibawa kemana. Apakah kita akan menikah di depan sana, di masa depan, atau apa gitu loh. Jadi yang saya rasakan itu semua adalah karena dia, si King of Pentacles ini, pengecut. Dia pengecut dalam hal emosi. Bukan berarti dia pengecut berantem sama orang. Dia mungkin berani berantem sama orang lain, tonjok-tonjokan sama orang lain gitu, mungkin dia berani. Atau mungkin beradu argumentasi dengan orang lain, beradu opini, pendapat sama orang lain, mungkin dia berani. Sama kamu mungkin berani.
Tapi kalau bicara soal emosi, perasaan, apa yang dia takutkan, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia cemburu atau iri, apa yang dia, pokoknya yang energi-energi yang berhubungan dengan energi negatif atau emosi negatif tuh dia sama sekali nggak mau menyentuhnya. Jadi itu pengecut, emotionally emotional coward ya, pengecut secara emosional gitu loh. Sehingga akhirnya hubungan kalian tuh dry banget, kering banget, gersang banget. Dan dia saat ini, sekarang, setelah semuanya berakhir, dia menyesal. Karena itu. Karena dia tidak pernah bisa membuka dirinya untuk kamu. Dengan Seven of Pentacles di sini, lihat gambarnya. Orang ini kan kayak, ya udah, gue merasa udah investasi kok. Gue nggak mau berbagi lebih dari apa yang sudah gue bagi gitu loh. Dan yang saya rasakan nih, ya dia secukupnya aja. Berpasangan sama kamu, dia memberikan secukupnya aja, nggak pernah berlebihan. Bahkan mungkin seringkali kurang gitu loh. Dalam bentuk apapun, bukan hanya dalam hal materi, tapi dalam hal perasaan, kasih sayang, perhatian, waktu, tenaga. Dia kasih secukupnya aja buat lukisan ketiga. Dia nggak perlu banyak-banyak lah gitu loh. Jadi hitung-hitungan kayaknya orangnya, perhitungan gitu. Dan dia menyesal sekarang. Dia menyesal sekali sekarang karena dulunya waktu dia bersama kamu, dia sangat-sangat takut dengan perasaannya dia sendiri. Bahkan mungkin bisa dibilang perasaannya dia kepada kamu tuh sebenarnya mungkin besar. Tapi karena tidak pernah ditunjukkan, atau yang ditunjukkan oleh dia adalah kekeringan, kegersangan, ya kamu kan gak pernah tahu akhirnya gitu loh. Dan itu dia menyesal sekarang. Dia menyesal karena tidak menunjukkan kepada kamu betapa kamu sebenarnya adalah sosok yang penting dalam hidupnya. Oke? So, wow. Lukisan ketiga, kita lihat ya sekarang ada energi apa lagi nih buat kamu mengenai penyesalannya dia. Si King of Pentacles ini, siapapun dia, maksudnya cewek atau cowok dia, tapi yang pasti ini yang saya rasakan adalah energi mantan kamu itu. Nine of Swords, Four of Swords, Ten of Pentacles. Wow. Oke, so lihat nih. Yang keluar 9 pedang, 4 pedang, 10 pentacles. Nggak ada cups kan? Nggak ada cangkir kan? Nggak ada air, nggak ada emosi, nggak ada perasaan kan? Karena memang dia pengecut. Dia tuh takut sekali sama perasaannya dia sendiri. Terutama yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Dia takut sekali. So, di sini yang saya rasakan nih. Dia sekarang berada dalam posisi ini, Nine of Swords. Dia berada dalam posisi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Mungkin dia dihantui mimpi buruk. Mungkin dia diikuti oleh kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Kesalahannya dia kepada kamu di masa lalu itu mungkin masih mengikuti dia. Mengikuti dalam arti ini ya, maksudnya dia terus terbayang-bayang. Jadi ini yang saya rasakan penyesalannya dia besar sekali kepada lukisan ketiga, kepada hubungan kalian ini besar sekali, sampai-sampai sekarang pun dia masih berkutat dengan itu, dengan penyesalan tersebut, dengan Nine of Swords di sini. Dengan Four of Swords di sini, ini yang saya rasakan adalah energinya kamu, lukisan ketiga. Kamu lepas dari dia, kamu bisa istirahat. Kamu lebih santai, lebih damai, lebih kalem, lebih harmonis mungkin ya kehidupannya, atau hati dan pikiran kamu tuh jauh lebih baik, lebih sehat daripada waktu saat bersama dia. Karena waktu kalian masih bersama si King of Pentacles, masih bersama dengan mantan kalian tersebut. 9 kurang 4 kan 5 ya. Five of Swords itu adalah energi yang konflik terus-menerus kan. Konflik batin dan konflik pikiran kan. Hati dan pikiran tuh konflik terus di dalam diri kalian, di dalam diri lukisan ketiga, dimana mungkin
dengan Ten of Pentacles sebagai klarifikasi, mungkin kayak ya gue kebutuhan fisik gue sih terpenuhi ya sama King of Pentacles, sama mantan gue itu. Kebutuhan fisik gue mungkin gak ada kekurangan, tapi gue gak pernah tahu sebenarnya dia cinta apa enggak sama gue. Gue gak pernah tahu sebenarnya dia punya perasaan gak sih sama gue, gitu loh. Karena gersangnya itu, keringnya itu, panasnya itu yang kalian rasakan terus menerus, sehingga ada konflik akhirnya. Pikiran kalian mungkin berkata, tapi kan kita nggak pernah kekurangan. Kita punya rumah, kita bisa makan apa aja, kita punya kendaraan, kita mau pergi traveling bisa. Misalnya karena nih orang ini mungkin kaya ya, dengan dia keluar sebagai King of Pentacles dan di sini ada Ten of Pentacles, mungkin orang tersebut kaya. Jadi kalian mungkin nggak kekurangan apa-apa. Secara logika, kenapa harus putus? Kenapa harus cerai? Tapi batin kalian, hati kalian, perasaan kalian itu nggak bisa lagi dibohongi. Karena memang kalian tidak merasakan cintanya. Kalian, lukisan ketiga, tidak merasakan cintanya si King of Pentacles. Yang selama ini kalian rasakan hanyalah kegersangan ini, kekeringan ini, gitu loh. Jadi akhirnya konflik di dalam diri kalian antara pikiran dan hati nggak selaras dulunya. Sekarang dengan kalian keluar sebagai Four of Swords, bodo amat. Yang penting gue udah damai. Yang penting gue udah bisa istirahat. Gue gak perlu lagi berkonflik sama diri gue sendiri. Jelas orang itu memang, mantan gue itu memang sulit atau tidak bisa mencintai orang lain. Dia memang gak mampu mencintai gue seperti yang gue harapkan. Ya udah, gak apa-apa. Biar aja dia dengan kelebihan dan kekurangannya. Gue yang penting sekarang bisa istirahat. Dengan Four of Swords nih, hidup kamu sekarang jauh lebih damai, gitu loh. Jadi itu dia sendiri, si mantan kamu itu, dia masih berkutat dengan Nine of Swords. Walaupun mungkin dia punya duit, walaupun dia punya segalanya, tapi kalau pikirannya seperti ini, hatinya terus menerus, dia tidak mau berkutat dengan hatinya, tidak mau terjun ke dalam kedalaman hatinya, tetap aja dia hidupnya nggak bisa damai kan, nggak bisa nyaman gitu loh. Dan apalagi ditambah dengan penyesalan atau kesalahan yang pernah dia buat dulunya kepada kamu, mungkin kepada hubungan kalian, itu masih terus teringat-ingat, masih terus terngiang-ngiang di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Jadi dia hidupnya nggak nyaman sekali saat ini. Kamu udah nyaman banget gitu loh. Oke? Wow, anyway, good luck ya. Lukisan ketiga, semoga reading ini bisa memberikan jawaban kepada kamu mengenai penyesalan si mantan kamu itu. Anyway, kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.